Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Syarul Ramadan, NPM 1914151094. Di sini saya akan menjelaskan tentang persyaratan lahan tanaman porang. Amorphophallus anthophyllus. Next. Dan di sini topik pembahasannya yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, keempat kesimpulan, kelima daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Porang merupakan komoditi tanaman yang termasuk dalam famili Acaceaceae. Umbi porang banyak dicari karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Tanaman porang di kawasan hutan dibudidayakan di bawah tegakan tanaman jati dan sono keling. Kendala menyusun peta kesesuaian lahan tanaman porang yaitu belum tersedianya persyaratan lahan tanaman porang. Dan ini klasifikasi tanaman porang, bisa dilihat. Next. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menyusun persyaratan lahan tanaman porang agar di dalam pekerjaan evaluasi kesesuaian lahan tanaman porang tidak lagi menggunakan persyaratan lahan tanaman iles. Bab 2, metode penelitian. Metode penelitian. Yang pertama, wilayah KPH, Nganjuk. Kedua, metode survei. Yang ketiga, data primer. Keempat, data sekunder. Yang kelima, Januari sampai Mei 2021. Bab 3, hasil dan pembahasan. Hubungan kelas kesesuaian lahan dan kelas produksi porang. Ini bisa dilihat. Dan next, hubungan kelas kesesuaian lahan dan kelas produksi porang. Yang pertama, terdapat perbedaan antara kelas kesesuaian lahan dengan kelas produksi porang. Yang kedua, beberapa persyaratan lahan tanaman iles tidak dapat digunakan untuk evaluasi lahan tanaman porang. Dilakukan uji regresi untuk mendapat kriteria parameter baru. Hubungan beberapa parameter persyaratan lahan dengan produksi porang. Yang pertama, temperatur. Yang kedua, curah hujan. Yang ketiga, ketersediaan oksigen. Keempat, retensi hara. Yang kelima, bahaya erosi. Keenam, penyiapan lahan. Dan ini temperaturnya. Next. Next. Ini grafik dari curah hujannya. 8 SPL memiliki jumlah bulan kering dengan curah hujan minimal 75 mm adalah 6 bulan sehingga termasuk kelas S1. Ketersediaan air lebih dari 2000 mm per TH untuk tanaman porang. Dapat dikategorikan S1 bila jumlah bulan kering dengan curah hujan minimal 75 mm
berkisar antara 1 sampai 7 bulan. Ketersediaan oksigen. Dan di sini ada persentase dari pasir dan persentase dari liatnya. Next. Kategori produksi umbi porang S1 sangat sesuai. Terdapat pada tanah dengan drainase agak terlambat, sedangkan tanah dengan drainase agak cepat dikategorikan S2 cukup sesuai dan S3 sesuai marginal. Potensi hara. Ini ada grafiknya. Next. Next. Ini grafik dari bahaya erosi. Perbandingan hubungan lereng dengan produksi umbi. Faktor yang mendukung. Tanah bawah, sedikitnya gangguan kegiatan jenis tanah. Kanopi banyak keresahan, peningkatan efektif perakaran. Penyiapan lahan. Gambar 8 menunjukkan bahwa tanaman porong cocok ditanam pada kedalaman tanah tidak terlalu dalam. Sini bisa dilihat dari grafiknya, umbi porong lebih baik tumbuh pada tanah. Next. Penyusunan karakteristik persyaratan lahan tanaman porang. Pertama, temperatur rata-rata. Yang kedua, ketersediaan air. Next. Bab 4, kesimpulan. Kesimpulan pada kali ini yaitu parameter karakteristik persyaratan lahan tanaman jelas-jelas yang dapat digunakan untuk mengevaluasi lahan tanaman porang adalah presentase bahan kasar KTK, salinitas, bahaya erosi, bahaya banjir, penyiapan lahan bulan kering, dan kandungan organik. Dan ini daftar pustakanya. Next. Ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.